Nah, ada banyak perspektif sepanjang sejarah yang membahas tentang hakikat kerja. Ini ada beberapa sejak zaman dulu itu ya sudah banyak pemikir-pemikir, bahkan pandangan-pandangan tentang nilai kerja termasuk dari agama. Misalnya ini beberapa catatan saya ya. Ada beberapa agama yang menganggap kerja itu sebagai bentuk hukuman dan pertanggungjawaban manusia. Jadi ada pandangan bahwa manusia itu dulunya di surga, tapi karena melakukan dosa kesalahan, akhirnya dia diturunkan ke bumi. Loh kalau dia dulu di surga kan enak, apa-apa terjamin. Pingin apa saja terpenuhi. Tapi begitu dia turun ke bumi, tidak bisa seperti di surga lagi. Akhirnya ya untuk memenuhi kebutuhannya, dia harus bekerja. Dia harus bersusah payah. Nah, ada yang bilang, ya ini konsekuensi dari dosa yang dia lakukan. Jadi kerja itu ya hukuman. Salahi sendiri dia berdosa. Nah, ada pandangan yang seperti itu. Jadi kerja itu hukuman dan sekaligus pertanggungjawaban manusia di muka bumi. Nah, jadi kerja juga bagian dari tanggung jawabnya manusia. Ada juga pandangan begitu. Jadi manusia itu kan di muka bumi ini tidak kok hidup untuk senang-senang saja. Ada banyak tanggung jawab yang harus dia pegang. Dan itu tidak mungkin terpenuhi kalau dia tidak mau melakukan apa-apa. Dia tidak mau kerja. Jadi kerja itu ada yang bilang hukuman, ada yang bilang tanggung jawab. Ada pula pandangan yang bilang kerja itu bagian dari panggilan Tuhan. Jadi kerja itu sesuatu yang suci. Kerja itu satu bentuk pengabdian manusia terhadap hidupnya. Jadi bekerja itu sama sucinya seperti orang yang berdoa. Bekerja itu sama sakralnya. Kalau dalam Islam kan aktivitas apapun, kerja apapun yang kita lakukan, kalau niatnya lillahi ta'ala, itu dia nilainya ibadah. Oh, itu sama-sama sakral. Ada banyak cerita kalau teman-teman mungkin pernah mendengar atau membaca hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah mengkritik, mengingatkan sahabat yang hidupnya untuk ibadah terus, tidak mau kerja. Atau juga pernah Rasulullah mengingatkan seorang sahabat yang waktunya orang kerja dia di masjid. Terus waktu ditanya, lah hidupmu yang nanggung siapa? Yang nanggung saudaranya. Maka terus Rasulullah bilang, wah saudaramu lebih mulia. Ibadahnya bisa terhitung lebih banyak daripada kamu. Karena kerja itu ternyata untuk memenuhi kebutuhan itu juga bagian dari ibadah. Jadi kerja ternyata juga termasuk panggilan Tuhan. Ini perspektif yang lain. Nah, ada juga satu masa, satu fase sejarah manusia yang menganggap kerja, apalagi kerja fisik, apalagi kerja keras, itu hanya untuk orang-orang yang levelnya rendah. Ya, jadi ada pandangan tentang strata-strata manusia. Ada manusia level tinggi, ada manusia level rendah. Ya kalau di barat misalnya ada zaman perbudakan. Manusia yang punya perspektif manusia itu ada levelnya, ada stratanya, ada kastanya. Nah, kerja-kerja kasar, kerja-kerja fisik itu
jatahnya level rendah. Kalau yang level tinggi itu yo tugasnya dia merentah saja, ndak pantas dia kerja keras. Dia tugasnya yo mikir saja, mengambil kebijakan, merentah. Yang kerja keras itu yo yang orang-orang level rendah. Jadi ada babak sejarah manusia yang punya pandangan seperti itu. Jadi ya macam-macam ternyata perspektif tentang kerja ini. Baik, kita lanjutkan ke Homo faber. Jadi istilah Homo faber itu tadi saya bilang dari bahasa Latin, karena homonya sendiri dari bahasa Latin yang artinya manusia. Faber itu artinya menghasilkan sesuatu, menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Jadi manusia itu makhluk yang menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu. Makanya Homo faber ini sering mudahnya kemudian diterjemahkan manusia itu makhluk yang bekerja. Ya karena untuk menciptakan sesuatu itu kan harus ada kerja yang dilakukan. Untuk menghasilkan sesuatu itu harus ada yang dilakukan. Jadi makna pertama dari Homo faber itu adalah manusia sebagai yang bekerja. Jadi, yang menunjukkan bagian dari man the maker untuk manusia menghasilkan sesuatu. Berarti apa? Yo, kerja itu berarti sifatnya esensial dalam diri kita. Dia hakiki bagian dari kodrat kita. Makanya manusia itu kalau ndak ngapa-ngapain sama sekali, ndak enak. Jadi ndak nyaman. Boleh teman-teman merasakan sendiri. Apa ada manusia yang bisa tidak ngapa-ngapain? Pasti dia ngapa-ngapain. Yo, Pak, tapi kan saya punya teman pengangguran, Pak, ndak bekerja. Ya pengangguran dalam arti profesi yang dikenal atau mungkin kerjanya ndak menghasilkan uang atau dia ndak jadi pekerja di mana. Tapi kan ndak mungkin ada orang itu ndak punya kesibukan sama sekali. Yo, semoga ndak eh, seperti guyonan hari ini kan kesibukanmu apa hari ini? Wah, saya hari-hari ini sibuk sekali nganggur. Pekerjaan saya yang nganggur itu dan lain sebagainya. Tapi manusia itu hakikatnya kerja. Manusia itu mengendalikan nasib dan lingkungannya melalui aktivitas kerja. Dan itu dorongan dari dalam dirimu. Jadi yang homo-homo itu tadi kan maksudnya fitrahnya manusia, kodratnya manusia. Nah, kalau dimaknai lebih jauh, di situ saya tulis beberapa pemaknaan jauh dari Homo faber itu misalnya manusia itu kapasitas dan kemampuannya diukur dari sejauh mana dia menghasilkan sesuatu, sejauh mana dia melakukan kerja. Jadi saya itu apa sih yang saya bisa, apa sih yang saya mampu, kapasitasku berapa atau seperti apa sih, itu biasanya dilihat aku bisa menghasilkan apa yang bisa aku lakukan yang membuahkan sesuatu. Nah, ini bagian dari Homo faber. Makanya orang yang tidak bisa apa-apa itu kan rasanya agak minder gimana gitu. Wah, saya itu rasanya kok tidak bisa apa-apa. Pak. Itu kan teman-teman rasanya minder. Itu karena bagian dari dorongan makna diri kita sebagai makhluk yang bekerja atau menghasilkan sesuatu. Bahkan lebih jauh, manusia itu mampu mengenali dirinya dari apa yang mereka kerjakan. Jadi, kalau kita ingin memahami siapa kita, ya yang kita lakukan kan merenungi diri kita. Kalau teman-teman cermat, sebenarnya merenungi diriku itu yang direnungi apa sih? Sebagian besar bahan atau materi renungan itu adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan.
Kalau teman-teman bertanya pada diri sendiri, siapa sih aku itu? Itu kan teman-teman membaca apa yang aku lakukan selama ini. Jadi kita itu mengenali diri kita dari apa yang sebelumnya kita kerjakan. Aku kok orangnya gerusa-gerusu ya? Aku kok orangnya lambat ya? Aku kok orangnya ndak sabaran ya? Aku kok orangnya... Ini kan kualitas-kualitas dari kerja, aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Jadi itu antara lain makna dari homo faber. Nah, selanjutnya manusia juga secara umum menilai hidup ini dari apa yang mereka kerjakan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu banyak dikaitkan dengan apa yang dikerjakan oleh manusia. Jadi baik, buruk, benar, salah. Kalau dalam agama itu ada halal, ada haram. Itu kan semuanya bersentuhan dengan hidup, cara manusia menjalankan hidupnya, beraktivitas. Jadi nilai itu kita rumuskan dari situ. Oh itu orangnya rajin. Oh itu orangnya males. Oh kalau yang seperti itu ndak boleh, itu merusak. Oh kalau yang begini bagus, ini sesuatu yang misalnya menginspirasi. Oh ini, nah itu sebenarnya semuanya berhubungan dengan kerja. Nah itu makna homo faber. Bisa pula dimaknai manusia itu dia dipandang tidak bernilai dalam tanda petik ya. Ketika dia tidak mampu mengerjakan sesuatu atau tidak mampu menghasilkan sesuatu seperti yang diinginkan. Wis mudahnya begini, untuk tidak noding keluar ya, untuk kita sendiri misalnya. Kita misalnya mahasiswa, ujian. Kok ya ujian kita ndak bisa nggarap, ndak bisa mengerjakan tugas dari dosen. Wah, saya ndak mampu ini. Itu kan kita merasa kecewa dengan diri kita. Karena tidak mampu melakukan kerja tadi. Saya ndak punya arti lagi. Kita terus memandang rendah diri kita kayak kemarin-kemarin di identitas kemarin banyak kita jelaskan. Nah, ini kan menunjukkan betapa memang manusia itu homo faber. Kalau dia merasa tidak mampu melakukan kerja, dia menganggap dirinya tidak berarti. Nah, lebih jauh bahkan ternyata perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita itu juga hasil dari kerja. Di kita ini, diri kita seperti apa konstruksinya hari ini, itu adalah buah dari kerja yang kita lakukan. Berpikir, merenung itu penting, tapi jauh lebih berpengaruh kerja yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan. Kita berpikir tentang, wah, ini baik, itu baik. Menurut saya membantu orang lain itu utama. Menurut saya gotong royong itu bagus. Menurut saya hidup tertib itu bagus. Itu kalau cuma dalam pikiran, dia tidak membawa pengaruh besar untuk hidup kita. Tapi pengaruh besar itu tampak ketika kita mewujudkannya dalam kerja, dalam tindakan yang sifatnya aktual sehingga melahirkan sesuatu. Jadi kerja itu selain mungkin melahirkan tujuan dari kerja itu sendiri, nantinya efek kerja itu juga membentuk diri kita sebagai pribadi. Nah, nanti ada banyak uraian tentang itu di belakang. Bahkan, ya kalau diuraikan lagi lebih jauh, dunia ini, alam semesta ini berkembang itu juga karena hasil karya, hasil kerjanya manusia. Jadi kalau kita sering mendengar istilah hidup ini kan berkembang,
Hidup ini kan dinamis. Itu sebagian besar perkembangan dinamika itu buah dari kerja dan karya manusia. Jadi ini salah satu anugerah Allah yang luar biasa pada manusia. Selain animal rasional atau homo sapien atau berpikir tadi, itu juga termasuk kerja. Jadi di antara penciri khususnya manusia ya di aspek kerja. Baik, itulah makna-makna dari homo faber. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kok yang diangkat malah tema kerja sih Pak untuk memahami hakikat diri? Ya karena memang bagian dari kedirian manusia itu ya aspek kerja ini. Meskipun saya tahu di pikiran teman-teman kalau saya ngomong kerja itu mesti yang terbayang kerja apa saya besok, profesiku apa, saya harus melamar kerja kemana, kan hanya itu. Makanya sering orang kemudian merasa tidak nyaman ketika membahas kerja ini karena diasumsikan kerja itu mesti nanti menyinggung diriku yang masih nganggur atau yang masih gamang dengan kerjaku di masa depan, profesiku di masa depan. Ya, semakin kita pahami, nanti kan kita semakin pas cara memposisikan dunia yang kita labeli dengan istilah kerja ini. Jadi tidak masalah, ya teman-teman, justru kegelisahan atau ketidaknyamanan ketika membahas tema kerja ini menunjukkan betapa memang ada semacam dorongan kodrati dalam diri kita, setiap manusia, untuk menghidupkan unsur kerja sebagai bagian dari tugas dan amanat kita di muka bumi. Dalam Islam, kerja itu setidaknya punya 5 hakikat, 5 esensi. Yang 5 ini, yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah amanat, yang ketiga ibadat, yang keempat takhalluk, dan yang kelima izzah. Yang pertama, kerja itu bagian dari rahmat, bagian dari bukti kasih sayang Allah kepada kita manusia. Jadi bersyukurlah kita semua manusia oleh Allah diberi kapasitas untuk melakukan kerja dengan segala eh, kecanggihannya, dengan segala kerumitannya, dan lain sebagainya. Ini anugerah yang luar biasa, aspek rahmat. Bagi teman-teman yang sehari-harinya sudah sibuk dengan aneka macam kerja, bersyukurlah karena itu berarti Allah masih sayang dengan kita. Allah masih memperhatikan kita sehingga terbuka kesadaran kita untuk melakukan kerja-kerja. Banyak loh orang yang tertutup hatinya sehingga disuruh kerja tidak mau. Tidak punya kesadaran untuk kerja. Misalnya dia lebih suka menggantungkan hidupnya pada orang lain. Seperti tadi di depan, sekilas saya ceritakan bagaimana seorang sahabat yang ditegur, diingatkan oleh Rasulullah karena tidak mau kerja. Berarti kita yang terbuka hati kita, terusik ketenangan kita untuk terdorong melakukan kerja demi kerja, itu berarti masih mendapat rahmat, mendapat sayangnya Allah. Ya lawannya kerja itu kan males. Jangan dikira, Pak, lawannya kerja itu mikir. Enggak, ya kalau mikir itu bagian dari kerja juga. Lawannya kerja itu males. Jadi orang yang tidak mau kerja ya tentunya orang males. Salah satu sifat yang tercela, kasal.
Jadi, hakikat kerja yang pertama, dia adalah rahmat. Bagian dari kasih sayang Tuhan pada kita. Berarti ketika kita, wah saya kok sibuk sekali ya, banyak aktivitas, banyak tanggung jawab yang harus saya selesaikan, bersyukurlah. Berarti Allah masih sayang dengan kita. Masih dibuka hati kita untuk sadar tanggung jawab kita. Yang kedua, kerja itu amanah. Jadi, ya sebagaimana kita tahu ya, manusia itu dalam hidup ini kan oleh Allah dihadirkan di muka bumi ini tidak hanya untuk senang-senang, tidak hanya untuk menikmati hidup, tapi ada tugas-tugas, ada amanat-amanat yang harus kita selesaikan, yang harus kita pertanggungjawabkan. Pak, saya kerja sebenarnya yo ndak mikir ke sana kok Pak, yang penting saya hanya biar ndak lapar saja, biar saya bisa makan cukup dan tetap sehat. Loh, itu juga bagian dari memenuhi amanat dari Tuhan. Tubuh kita ini adalah kan juga titipannya Allah yang harus kita jaga biar dia tetap sehat terus. Makanya kalau saya kerja hanya demi sesuap nasi biar tetap bisa makan dan sehat, Pak. Itu sebenarnya sudah menunjukkan pertanggungjawaban kita pada Allah. Menunjukkan kita sedang memenuhi amanat dari Allah. Apalagi kalau itu untuk menafkahi keluarga, apalagi untuk menafkahi, mungkin membantu orang tua, dan lain sebagainya. Apalagi kemudian untuk membantu sesama sekeliling kita, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kita pribadi yang aman. Kerja itu dalam rangka kita memenuhi amanat dari Allah, dalam bentuk apapun. Ya, enggak selalu definisinya kerja itu kan teman-teman membacanya kita eh, mencari nafkah yang diberi uang atau diberi upah atau gaji. Kerja untuk misalnya memperbaiki jalan, kerja untuk membantu tetangga yang kesusahan, kerja apapun kan jenis-jenis kerja itu pasti bagian dari tanggung jawab kita atas amanat-amanat yang diberikan oleh Allah pada kita. Jadi kerja itu rahmat, kerja juga amanah. Orang yang tidak mau bekerja, tidak mau beraktivitas, tidak peduli tugas tanggung jawabnya di muka bumi, ya kita menyebutnya orang ini tidak amanah. Baik, itu rahasia kedua dari kerja. Yang ketiga, kerja itu bernilai ibadah. Nah, nilai ibadah ini tadi saya singgung sebentar. Apapun aktivitas kita, kalau nawaitunya, niatnya, lillahi ta'ala, dalam rangka memenuhi amanat tanggung jawab dari Allah, maka dia bernilai ibadah. Apapun itu. Tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji yang bernilai ibadah. Apapun kita kerja, kita bersih-bersih rumah, kita nyapu halaman, kita apapun yang kita lakukan, itu bisa bernilai ibadah. Jadi, ternyata ada banyak jalan untuk kita dekat kepada Allah. Ibadah itu kan cara kita mengabdi, menghamba kepada Allah. Sehingga Allah kemudian ridho dengan kita dan kita bisa kembali padanya dalam situasi yang mutmainnah. Rodiyatan merdiyah. Kita ridho dan diridhoi oleh Allah. Itu ternyata segala aktivitas, segala kerja yang kita lakukan bisa masuk bagian itu. Bagian dari ibadah. Jadi teman-teman, tidak harus kemudian orang yang tiap hari di masjid saja, orang yang tidak pernah kemana-mana ibadah, wiritan saja kemana-mana bawa tasbih. Itulah seorang abid, ahli ibadah, tapi juga orang yang
Mungkin kelihatan pekerja keras sekali atau kadang kita menyebutnya ini pekerja kasar, kerja di jalan-jalan kita kan sering lihat orang kerja kelihatannya berat sekali, siang-siang dan lain sebagainya. Itu nilainya bukan hanya nilai duniawi, itu bisa bernilai ibadah. Ya tentu saja kalau niatnya pas cocok. Jadi jangan dikira orang yang beribadah itu yang sehari-harinya di masjid terus, atau kemana-mana pegang tasbih terus, atau pakai baju apa, dan lain sebagainya. Segala aktivitas bisa bernilai ibadah. Segala kerja bisa bernilai ibadah. Nah, itu rahasia yang ketiga. Rahasia yang keempat dari kerja adalah takhalluk. Takhalluk itu mungkin kalau pakai bahasa Indonesia itu diterjemahkan pembentukan karakter, pembentukan akhlak. Jadi kerja itu membentuk diri kita, membentuk karakter kita. Itu takhalluk namanya. Jadi kita kan selama ini berpikir manusia itu dibentuk oleh ideal-ideal atau pikiran-pikirannya, atau rujukan-rujukannya. Ya, sebagian mungkin benar seperti itu, tapi jangan lupa ketika manusia menerjemahkan ideal-ideal tadi dalam kenyataan, itu justru yang dia lakukan dalam kerja konkret ini yang lebih membentuk dirinya. Jadi, kita terbentuk oleh kerja yang kita lakukan. Misalnya teman-teman melakukan secara terpaksa karena sekarang zaman corona, kemudian kuliahnya atau banyak kerja kita dilakukan secara online, daring. Sehingga sekarang kesibukan kita itu banyak sifatnya lewat HP, lewat laptop, dan seputar itu. Loh, gaya hidup kita, kepribadian kita, pola hidup kita itu kan akhirnya pelan-pelan tercetak sebagai manusia yang bergaya hidup digital dengan segala pola dan konsekuensinya. Dan itu pasti mempengaruhi isi diri kita. Itu yang disebut takholuk. Jadi kalau dulu akhlak adab di dunia nyata, sekarang mungkin agak beda. Akhlak adab di dunia maya. Yang ini pelan-pelan membentuk diri kita. Mereka yang kerjanya di kantor setiap hari, berhubungan dengan formalitas-formalitas pekerjaan, dengan mereka mungkin para seniman yang kerjanya lebih bebas, tidak terlalu banyak terikat aturan misalnya, itu kan pasti terbentuknya mentalitas dan karakternya berbeda. Jadi, karena manusia itu kan banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang berputar di sekeliling dia, termasuk kerja-kerja yang dia lakukan. Jadi, rahasia yang keempat dari kerja, kalau menurut agama ya takholuk. Makanya penting kita memastikan kerja yang kita lakukan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang pantas, berakhlak dan beradab. Karena pada gilirannya kerja itulah yang membentuk diri kita menjadi dasar eksistensi kita. Sering saya sampaikan eh, bahwa manusia itu hakikat dirinya itu bukan sesuatu yang harga mati. Dia terbentuk oleh kebiasaan-kebiasaan. Ya kebiasaan itu kan berarti aktivitas-aktivitas kerja-kerja yang dia lakukan secara rutin dan kontinu. Orang yang terbiasa bohong, ya dia jiwanya terbentuk jadi pembohong. Yang aktivitas kerjanya menuntut dia sering bohong, terbentuk jadi pembohong. Demikian juga sebaliknya. Inilah yang dimaksud bahwa kerja bernilai takholuk.
Yang kelima, kerja juga berhubungan dengan izzah, kehormatan diri. Jadi, status kita di tengah masyarakat. Ini seperti yang kita jelaskan tadi ya sebelumnya, bahwa kerja itu berpengaruh terhadap pengakuan, penerimaan, dan status kita di tengah masyarakat. Jadi kerja itu punya unsur izzah. Di tengah masyarakat kan sering dianggap tidak utama atau dianggap tidak pantas kok ada orang misalnya tanggung jawabnya banyak, sudah punya keluarga atau anak yang jadi tanggungannya, tapi kok dia malah tidak mau kerja. Itu kan statusnya rendah di tengah masyarakat. Atau orang yang tergantung pada orang lain, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, menunggu pemberian orang lain. Nah, ini orang seperti ini itu bisa kehilangan harga dirinya, kehilangan izzahnya. Maka di antara rahasia dan makna kerja itu izzah. Orang yang banyak kemampuan, banyak kebiasaan, aktif melakukan berbagai aktivitas, itu keberadaannya lebih diakui di tengah masyarakat. Dia juga dipandang orang yang punya nilai, orang yang bernilai. Dibandingkan orang yang mungkin, kalau bahasanya anak-anak hari ini ada istilah rebahan saja. Jadi tidak ngapa-ngapain. Tidak ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Tidak aktif, tidak produktif. Yo ini di tengah masyarakat itu mungkin dia dianggap, kalau bahasa Arab itu ada pepatah wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu ka'adamihi itu dia ada atau keberadaannya dianggap tidak ada. Di Dia ada dianggap tidak ada, wujud tapi dianggap adam. Adam pakai ain ya, bukan pakai alif. Nanti disamakan dengan Nabi Adam. Adam itu artinya tidak ada. Jadi wujuduhu ka'adamihi itu keberadaannya sama seperti dia tidak ada. Kamu ada atau tidak nambah apa-apa. Tidak memberikan apa-apa, tidak berkontribusi apa-apa. Mungkin karena malas, karena tidak mau ngapa-ngapain. Oh itu kan izzah, harga diri. Tidak enak kan kita kalau dipandang rendah oleh orang lain seperti itu. Maka ya ternyata kerja itu memang penting. Maknanya dalam. Dia adalah rahmat, dia adalah amanat, dia adalah ibadah, takholuk, dan izzah. Itulah makna dari kerja. Itu tadi beberapa perspektif dalam sejarah ya. Kalau dari filsafat juga banyak pandangan-pandangan tentang kerja ini. Secara umum saya ambilkan misalnya tiga tokoh filosof, misalnya John Locke, Hegel, Karl Marx. Ini tiga-tiganya pernah ya kita bahas di ngaji filsafat. John Locke misalnya menganggap pekerjaan itu merupakan sumber untuk kita bisa memperoleh hak milik pribadi. Nah, ini definisi ini yang paling sering kita pakai kan, kita bekerja apa? Untuk memperoleh sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Ini berarti kita mengikuti perspektifnya John Locke. Ada yang lebih dalam, Hegel. Kalau menurut Hegel, pekerjaan itu membawa manusia menemukan dan mengaktualisasi dirinya. Jadi dengan bekerja, manusia itu menyadari nilai penting dirinya. Dengan bekerja, manusia itu mengaktualkan diri. Ternyata aku ini bisa. Ternyata aku ini sesuatu loh. Ternyata aku ini mampu loh. Nah itu kalau seperti itu perspektifnya Hegel. Jadi menurut Hegel, pekerjaan itu membawa manusia menemukan, mengaktualkan dirinya.
Ada Karl Marx. Kalau menurut Karl Marx lebih jauh lagi. Tidak hanya pekerjaan itu, tidak hanya untuk manusia memahami atau menemukan dirinya. Tapi pekerjaan itu adalah jalan manusia untuk menciptakan dirinya. Untuk menunjukkan eksistensinya pada yang lain. Dengan kerja, dia dianggap bernilai. Sehingga diakui oleh masyarakatnya. Dia dianggap sebagai orang yang berguna oleh masyarakatnya. Nah, ini perspektifnya Karl Marx. Jadi, para filosof juga ternyata beda-beda cara membahas kerja, tapi ya semuanya menganggap kerja itu penting. Jadi, kalau mau dirangkum tentang fungsi-fungsi kerja tadi, gaya John Locke, gaya Hegel, gaya Karl Marx, yang pertama, seperti gaya John Locke tadi, kerja itu punya fungsi reproduksi material. Jadi dengan bekerja, manusia memenuhi kebutuhannya. Dia mereproduksi fasilitas alam semesta yang ada di sekelilingnya, dia mampu mengolahnya untuk memenuhi kebutuhannya. Itu fungsi kerja. Jadi kerja itu kan misalnya ada pasir, ada batu bata, ada apa. Dengan diintervensi oleh kerja manusia, pasir, batu bata, dan lain-lain itu bisa wujud jadi rumah. Jadi ini namanya reproduksi material. Kerja yang kita lakukan itu arahnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di semua levelnya. Ini persis seperti pandangannya John Locke tadi. Nah, yang kedua namanya fungsi integrasi sosial. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan pandangannya Karl Marx tadi ya, kerja itu punya fungsi integrasi sosial. Dengan bekerja, seseorang diakui sebagai bagian dari anggota masyarakat. Dengan bekerja, dia mendapatkan status di tengah masyarakat. Dia menjadi orang yang dipandang berguna. Karena dia mampu sesuatu, dia bisa sesuatu, dia bisa diajak kerjasama. Dia bukan beban, tapi dia yang meringankan kehidupan sosial. Nah, ini namanya fungsi integrasi sosial. Jadi, kalau kita ingin masuk di tengah komunitas sosial, ya, ketika masyarakat tahu kemampuan-kemampuan kita, mereka lebih mudah menerima. Nah, jadi kerja pada akhirnya menyadarkan kita pada integrasi sosial. Kita mendapatkan status di tengah masyarakat. Nah, yang ketiga, fungsi kerja, ini seperti Hegel tadi. Ini kerja itu punya fungsi pengenalan diri dan pengembangan diri. Jadi dengan bekerja itu kita ini semakin terasah. Dengan bekerja kita semakin nambah pengalaman. Dengan bekerja semakin luas wawasan kita sehingga diri kita berkembang, kepribadian kita berubah dan lain sebagainya. Jadi fungsi kerja yang ketiga adalah fungsi pengembangan diri. Jadi, ya ringkasnya tiga ini makna kerja itu. Reproduksi material, jadi kerja itu berfungsi memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, integrasi sosial. Dengan kerja kita bisa masuk dan mendapatkan status atau pengakuan di tengah masyarakat. Yang ketiga, pengembangan diri. Dengan bekerja, kita juga bisa membentuk diri kita secara kreatif seperti yang kita inginkan. Semoga teman-teman bisa menangkapnya. Paling tidak ada
3 makna tentang fungsi-fungsi kerja, pentingnya kerja ini dalam hidup kita. Kita mulai tema kita malam hari ini, yaitu tentang kerja. Jadi menarik kalau teman-teman mencermati berbagai konsep tentang manusia, fitrahnya atau kodratnya atau sunnatullahnya manusia. Di antara banyak konsep tentang manusia itu kalau di filsafat dikenal istilah homo faber. Homo faber itu artinya makhluk yang bekerja. Manusia itu adalah sosok yang bekerja. Ini saya tampilkan di slide itu beberapa identitas kodrati manusia yang banyak dibahas dalam kajian-kajian tentang manusia atau filsafat manusia. Dalam cermatan saya itu bisa dikategori dalam 4 klaster fitrahnya manusia itu. Yang pertama adalah manusia itu adalah makhluk yang rasional, animal rasional. Kadang-kadang disebut sebagai makhluk yang intelek, punya intelijensi. Tidak persis sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini anugerah luar biasa dari Allah pada manusia. Itu identitas pertama ini, makhluk yang intelek. Di bagian makhluk intelek ini, manusia itu sering disebut yang pertama sebagai Homo sapiens. Istilah homo ini teman-teman semoga tidak salah arti ya. Homo ini dari bahasa Latin yang artinya sebenarnya manusia. Jadi dia merujuk pada satu genus dari kera besar kalau pakai bahasa biologi ya. Yang salah satu genusnya itu ya manusia. Nah ini kalau dalam bahasa Latin disebut homo. Maka Homo sapiens itu ya kalau dimaknai letterlek ya genus manusia ini yang bisa berpikir. Atau kadang-kadang mudahnya ya diterjemahkan saja bahwa manusia itu makhluk yang berpikir. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah ini salah satu fitrah atau kodratnya manusia. Bahwa dia adalah makhluk yang berpikir. Kadang-kadang diterjemahkan pakai animal rasional. Jadi tidak hanya makhluk, tapi dia ini binatang yang berpikir. Baik, kalau ini buku-bukunya banyak yang menjelaskan betapa manusia itu dia punya penciri utama yaitu berpikir. Yang kedua, bagian dari manusia sebagai makhluk intelek adalah namanya homo mensura. Homo mensura itu istilah ini sebenarnya satu konsep yang dikemukakan seorang filosof Yunani namanya Protagoras. Homo mensura itu makna letternya manusia adalah makhluk yang menilai, makhluk penilai. Yo, maksudnya bukan kok seperti dosen-dosen atau guru-guru membeli nilai muridnya. Maksudnya manusia itu adalah yang menetapkan semua standar-standar nilai dalam hidup ini. Manusia itu dalam hidupnya selalu memberi nilai, apakah itu kebenaran, keadilan, hukum, dan lain sebagainya. Sumber nilai mungkin bisa dari mana-mana, tapi yang memutuskan dan menetapkan nilai itu ya manusia. Jadi kita ini kan selalu kalau melihat apa-apa itu tidak pernah berhenti menilai. Ini namanya homo mensura. Oh, itu baik. Kalau ini tidak masuk akal. Oh, kalau yang itu ya masuk akal sih, tapi tidak pantas begitu itu. Itu namanya menilai. Kita tiap hari kan dalam hidup ini serba menilai. Tidak pernah atau jarang berhenti hanya pada
data dari panca indera. Kita seringkali menilai. Makan pun ya kita nilai ini enak, ini tidak enak. Ini terlalu jauh. Wah, kalau itu terlalu berkhayal, ngawur itu. Oh, kalau kita selalu menilai. Itulah hakikat manusia sebagai makhluk intelek yang kedua. Yang ketiga ada istilah homo rassentis. Homo rassentis ini manusia sebagai makhluk yang merasa, punya perasaan. Jadi di antara khasnya manusia itu dia punya kepekaan rasa. Nah, ini namanya homo rassentis. Ya nanti mungkin lain waktu kita jelaskan detail ya aspek homo-homo ini penciri kodrat manusia. Ini belum sempat kita jelaskan dulu di ngaji filsafat waktu kita membahas tentang fitrah. Karena waktu kita membahas tentang fitrah lebih fokus pada perspektif agama, perspektif Islam. Nah, kemudian ada juga homo volens. Homo volens ini manusia itu makhluk yang berkeinginan. Jadi manusia itu tidak pernah puas di satu titik. Dia ingin yang baru, menciptakan lagi, berkeinginan lagi. Itu manusia sebagai homo volens. Kemudian manusia sebagai homo educandum. Homo educandum itu manusia itu makhluk yang dapat dididik. Seperti apa karakter seseorang, seperti apa kepribadian, sosok, keterampilan, dan lain sebagainya. Itu bisa ditanamkan pada manusia dan bisa sukses karena manusia itu punya karakter bisa dididik. Kita itu bisa dilatih apa saja, sesuai ideal-ideal atau cita-cita yang kita inginkan. Kita ingin menjadi orang ini atau menjadi orang seperti itu, atau membentuk karakter kita begini atau begitu, itu pasti bisa, asal kita terbuka untuk dilatih, untuk melatih diri atau untuk dididik. Karena memang pencirinya manusia itu homo educandum. Tidak ada manusia yang paket jadi. Jadi manusia itu perlu disosialisasikan, dididik, dibentuk, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari manusia yang sebagai makhluk yang berpikir. Ada pula terkenal sekali manusia sebagai makhluk sosial. Kalau ini teman-teman sering dengar ya. Bagian dari manusia sebagai makhluk sosial itu ya ada homo socius, ada homo economicus, ada homo kanker. Homo socius itu manusia itu sebagai makhluk yang membutuhkan yang lain. Perlu bergaul, berinteraksi dengan yang lain. Disadari atau tidak disadari. Yang kedua, homo economicus. Homo economicus itu manusia sebagai makhluk yang senantiasa ingin memenuhi kebutuhannya. Jadi manusia itu makhluk yang berkebutuhan. Baik kebutuhan yang sifatnya asali maupun kebutuhan yang memang diciptakan sendiri sesuai keinginan-keinginan tadi. Sesuai homo volens tadi. Ingin ini, ingin itu bisa bertambah terus kalau manusia. Kalau hewan kan insting saja. Makan sudah kenyang ya sudah. Kalau manusia tidak cukup hanya itu. Dia bisa menetapkan sendiri, oh saya butuh ini, butuh itu. Karena manusia homo economicus. Kemudian homo kanker. Manusia itu makhluk yang mampu beradaptasi. Jadi kalau teman-teman mencermati ya betapa beragamnya hidup ini. Misalnya ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin, ada yang begitu gembira hidupnya, ada yang mendapat ujian sangat berat. Dulu kita sempat dijajah 350 tahun katanya oleh Belanda. Itu pun ternyata ya tidak kiamat. Kita tetap bisa beradaptasi. Karena memang di antara kekhususan fitrah manusia itu kemampuannya beradaptasi.
menghadapi situasi apapun, kemampuannya untuk survive. Nah, ini makhluk sosial. Ada lagi, sering juga kita dengar manusia itu sebagai makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Nah, ini kalau di filsafat ada dua homo. Yang pertama homo viator dan yang kedua homo religius. Homo viator itu manusia itu makhluk yang senantiasa mencari jati diri. Siapa aku? Hakikat hidupku ini apa? Makna kehadiranku di muka bumi ini apa? Seperti sering kita lakukan di ngaji filsafat, termasuk bulan ini. Itu hakikatnya ya dorongan fitrah kita sebagai manusia yang berciri homo viator. Makhluk yang mencari jati diri. Pergumulan filosofis sejak zaman Yunani sampai zaman posmo kontemporer hari ini kan mudahnya adalah kisah manusia yang berusaha memahami diri, mencari jati diri. Nah, itu menunjukkan bagaimana manusia itu homo viator. Yang kedua, homo religius. Ini mungkin sering kita dengar ya, bahwa manusia itu ada dorongan fitrah dalam dirinya untuk beragama atau bertuhan. Karena dia punya penciri homo religius. Nah, ini mungkin dulu pernah kita jelaskan di beberapa sesi filsafat ketuhanan. Bagaimana hakikat religiusitas manusia. Bagaimana dorongan-dorongan untuk beragama, untuk bertuhan. Nah, yang terakhir, ini yang kita angkat malam hari ini, yaitu manusia itu makhluk yang bekerja. Dan ini termaktub dalam 3 pencirinya, yaitu Homo mechanicus, Homo faber, yang tadi saya singgung sebentar, malam hari ini akan banyak kita ulas Homo faber ini, dan yang ketiga Homo ludens. Jadi manusia adalah makhluk yang bermain. Jadi manusia itu makhluk yang beraktivitas, yang cirinya apa? Homo mechanicus. Geraknya manusia itu teratur, ada polanya, sehingga bisa diprediksi, tidak acak. Itu namanya homo mechanicus. Teman-teman boleh memahami ritme mekanika hidupnya masing-masing. Kadang-kadang kita menyebutnya, ya apa-apa itu tindakan manusia itu ada algoritmanya, kalau pakai bahasa hari ini ya. Itu bagian dari homo mechanicus. Kalau hubungannya dengan manusia. Jadi karena manusia itu makhluk yang bergeraknya teratur, bisa dibaca polanya. Nah, yang kedua Homo faber. Ini yang nanti kita bahas ya, Homo faber itu manusia itu makhluk yang berkarya atau bekerja. Yang ketiga, Homo ludens. Kalau Homo ludens ini manusia makhluk yang bermain. Ini teman-teman boleh mengulang lagi membuka ngaji filsafat ketika kita menjelaskan tentang permainan. Nah, itu tema Homo ludens. Jadi kalau mau dirinci, yang sudah kita bahas itu kelihatannya Homo ludens, Homo faber. Kalau Homo sapien mungkin bagian dari berpikir kritis, berpikir kreatif, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin Homo religius itu banyak kita ungkap di sesi-sesi ketika kita membahas agama. Semoga nanti aspek-aspek fitrah kodrati manusia yang lain bisa kita angkat semua satu-satu ya pada saatnya. Baik, jadi homo faber atau kerja atau karya itu adalah bagian dari kodrat fitrah manusia. Nanti kita lihat hubungannya apa sih dengan aktivitas kerja yang membentuk kepribadian kita ini. Baik, langsung kita masuk ke